Saskia Anggia Ramadhani, bocah 14 tahun yang jasadnya disimpan di dalam kamar, sudah berbulan-bulan tak terlihat aktivitasnya. Warga yang curiga akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Anak-anak meriang, napasnya masih ada, berarti hidup. Inilah sebetulnya keyakinan yang keliru sebagai manusia normal. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sesat, harus baca apa saya? Setelah sebelumnya disimpan selama 2 bulan lebih, kini jasad Saskia Anggia Ramadhani, anak pasangan Rohmat dan Prihati, dimakamkan dengan layak. Saskia dimakamkan persis di samping makam Irma, bibinya, yang jasadnya juga sempat disimpan di dalam kamar pada tahun 2017 lalu. Jadi bukan kali ini keluarga Rohmat dan Prihati menyimpan jasad keluarganya yang sudah meninggal dunia. Saskia Anggia Ramadhani, gadis berusia 14 tahun ini, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Rohmat dan Prihati. Sudah sejak lama gadis yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini tak terlihat beraktivitas, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Soal keberadaan Saskia sepertinya disimpan rapat-rapat oleh Bahrudin, kakak kandung Prihati. Bahrudin kerap beralasan kalau Saskia sedang sakit dan masih dalam perawatan keluarga. Ya, berdasarkan keterangan pihak Puskesmas Kecamatan Moga, Saskia memang memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan perawatan khusus. Pada bulan Juli 2021 memeriksakan diri dengan ayahnya ke Puskesmas Banyumudal. Setelah pemeriksaan yang kita lakukan, didiagnosa dengan TB paru. Kemudian kita arahkan untuk melakukan pengobatan rutin selama 6 bulan. Nah, untuk TB paru sendiri seharusnya diobati rutin selama 6 bulan. Tidak boleh putus obat, kemudian harus teratur dan selalu dipantau terus-menerus. Namun pada kasus ini anak Saskia tidak menyelesaikan pengobatannya. Namun warga tak percaya begitu saja dengan keterangan Bahrudin. Mereka akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. Saya telah menerima laporan dari Kepala Desa Pelakaran, Kecamatan Moga, tentang adanya kejadian penemuan atau diketahui ada jenazah. Menurut Kepala Desa Pelakaran, bahwa jenazah tersebut disimpan di suatu rumah. Nah, namun demikian dari warga nggak ada yang berani ke tempat tersebut karena sesuatu hal. Akhirnya saya bersama dengan Babin Kaptipmas, dengan Babinsa dan Pak Dan Ramil dan Pak Camat, kami ke TKP ke Desa Pelakaran di Dusun Soka Papa. Peristiwa ini pun akhirnya terbongkar. Jasad Saskia yang sudah tak bernyawa disimpan oleh keluarganya seperti jasad Irma waktu itu. Warga pun beranggapan kalau Rohmat, Prihati dan Bahrudin telah menganut aliran sesat. Kabar ini langsung dibantah Bahrudin. Anak-anak meriang, bukan meninggal bukan. Kalau meninggal secara saya orang awam berarti udah nggak ada napas, udah nggak ada denyut nadi sama jantung. Kalau setiap dipegang ada jantung, napas biasa, berarti kan masih hidup. Andai kata dalam keadaan anak bernapas cuma nggak bisa berdiri, saya makamkan, saya pembunuh. Tujuan keluarga menyelamatkan biar sehat, bukan menyimpan. Yang namanya kita orang Islam, kalau memang diyakinkan udah mati harus segera dimakamkan. Apalagi keluarga, yang keluarga bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain wajib. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau saya memang membaca Al-Quran sesat, harus baca apa saya?
Dan saya pertanyakan, kalau saya membaca sholawat Nabi itu sesat, saya bacanya apa? Bahkan Bahrudin menyayangkan sikap warga sekitar terhadap keluarga besarnya. Dengan adanya berita begini kan sampai masyarakat pun saya sambat tahlil nggak ada yang datang, Pak. Terus terang ya saya sakit, karena sebagai warga muslim berorganisasi ahli sunnah wal jamaah, yang namanya ahli sunnah wal jamaah, tahlil kan termasuk lingkaran dari ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya sambat tahlil nggak ada yang datang? Satu pun nggak datang. Bahkan yang katanya ustadz perkemuka harusnya bisa mengayomi masyarakat, bukan melihat kasusnya, tapi dia lagi kena musibah nggak datang. Sepertinya wajar jika warga beranggapan beda terhadap Bahrudin dan keluarga besarnya, karena apa yang mereka lakukan sudah di luar nalar manusia normal. Jangan sampai kematian itu terus kemudian tidak dipahami, apalagi tadi mengharapkan dari kematian itu bisa hidup lagi.